Apalagi sekarang terpengaruh dengan nilai GCP seperti itu. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih, masih pada semangat klik petirnya? Masih pada semangat? Selamat menyambut bulan Ramadan. Besok sudah mulai puasa ya, gitu. Karena ini hari terakhir di bulan Februari, hari terakhir dari apa sih, mungkin yang pernah Nicholas pernah bilang, yaitu KYC masal itu berakhir, batas waktunya itu sampai tanggal 28. Nah, kita juga tidak tahu setelah tanggal 1 Maret itu ada kejutan apa lagi yang dari core team ya, seperti itu. Sebelum lanjut ke obrolannya, ini obrolan sore aja ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar. Sekali lagi saya mohon maaf jika komentar kalian belum saya balas, bisa balas satu persatu. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada customer Sinar Collection. Gimana nih, sekarang Sidra belum bisa untuk melakukan transaksi ya. Untuk bisa barter sekarang belum bisa, Sidra belum bisa untuk transfer koin ya. Masih tadi pagi saya masih lihat masih posisi seperti ini, jadi belum bisa mentransfer koin keluar. Jadi bersabar aja. Mungkin tadi juga dari Sidra kita ada gembar-gembor, maksudnya ada, saya ngelihat bahwa wah, ini kabar mengejutkan pula aja buat Sidraner juga gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya ingin membahas mengedukasikan buat teman-teman yang bagaimana di sini bukan satu atau dua orang menjapri ke saya. Dia mempertanyakan setelah listingnya CoinP di OKX gitu dengan harga di bawah $3 kemarin ya. Tapi nggak tahu hari ini karena saya tidak selalu aktif di bursa OKX gitu, seperti itu. Terkait teman-teman yang selalu mempertanyakan bahwa katanya mereka juga katanya gitu kan, katanya jadinya gitu kan. Bahwa di luar negeri itu seperti contoh kita di Hong Kong ya, contoh saya di Hong Kong katanya ada perbankan yang udah bisa mencairkan, tapi ya saya juga baru nggak tahu mereka itu dapat kabarnya dari siapa, karena kita banyak pioner yang dari Hong Kong juga banyak ya, seperti itu. Kita nggak tahu dia dapat kabar dari mana atau ngelihat dari oretan Twitternya di mana, kita nggak tahu. Cuma dia langsung menjapri ke saya, japri via Telegram, yang perkataannya, Mbak Sinar, apa benar HSBC BOC itu udah bisa memfiatkan itu, teman ada yang bilang seperti itu. Nah, di sini saya sedikit membahas. Jadi jangan sampai kita tertipu lagi, jangan sampai kita pengalaman kejadian yang sudah berapa tahun terjadi itu waktu video Bu Ika ya. Video ini kalau nggak salah tahun 2023 ya. Tahun 2023 Bu Ika waktu ke Cina itu, kebetulan saya juga dengar langsung dari Bu Ika gitu kan, seperti itu. Jangan, jadi pesan buat teman-teman, jangan mudah terpengaruh gitu kan. Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Karena kalau di Hong Kong perbankan sudah bisa dilistingkan, misalkan CoinP itu udah masuk perbankan yang ada di Hong Kong, mungkin di Indonesia juga bisa gitu. Karena apa? Karena mungkin di Indonesia juga HSBC mungkin ada, seperti itu ya. Mungkin di Indonesia juga HSBC juga ada, seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa di Hong Kong pun saya rasa ya sekarang ini masih sepi-sepi aja, belum ada kehebohan seperti di Indonesia, belum seperti di Indonesia sama di Cina. Pokoknya di Hong Kong itu silent. Tapi nggak tahu ya, ini apa saya kurang update, apa saya kurang tahu informasi, apa gimana. Setahu saya sepi-sepi aja. Karena banyak saya juga teman-teman pioner di sini, mereka tidak mengatakan bahwa HSBC udah ready, bahwa BOC itu sudah bisa memfiatkan. Saya belum dengar juga. Ya kemungkinan kan teman-teman, kalau ada yang posisi yang di Hong Kong, pasti setidaknya kita kan suka komunikasi, terus kita juga ada grup gitu kan, pasti ada kabar-kabar seperti itu. Iya, pasti kita. Nah, sekali lagi kita tidak bosan-bosan saya mengingatkan buat teman-teman, jangan terkecoh dengan hal-hal yang belum jelas gitu, seperti itu. Jangan langsung iya ya, di Hong Kong sudah bisa, saya mau patungan ini itu untuk ongkos ke Hong Kong. Jangan seperti itu lagi. Cukup kejadian kita itu, kita bisa dijadikan pengalaman itu. Yang saya ambil yaitu dari Bu Ika sendiri.
Ya, Bu Ika gimana di Cina itu dia sampai kelantar, sampai tidur di emperan gitu kan, seperti itu. Itu bisa jadikan pengalaman buat kita bahwa semuanya di seluruh negara, di seluruh negara ya, yang menambang koin pi, kalau belum dibuka global, open minded global, itu nggak bakalan bisa. Apalagi sekarang terpengaruh dengan nilai GCP seperti itu. Sekarang kalau emang di luar negeri udah bisa melakukan transaksi barter mobil, barter properti, barter emas dengan koin pi dengan nilai GCP. Kita tidak bisa percaya 100% karena kalau untuk di video kita bisa rekayasa juga gitu kan, untuk meramaikan Pi Network juga gitu kan. Apalagi kemarin dengar katanya di Cina ada kena banned ini itu, tapi kita nggak tahu gitu. Maksudnya kita intinya jangan mudah terpengaruh. Kita fokus aja sekarang Pi Network karena setahu saya kalau emang exchange itu udah dibuka, terus perbankan juga udah dibuka, pasti di dashboard Pi kita, di dashboard penambangan kita, pasti Nicholas itu bikin statement di situ, bikin tulisan di situ, bahkan bikin video seperti yang kemarin waktu tanggal 20 itu. Pasti. Entah Mr. Nicholasnya, entah istrinya. Seperti itu. Jadi, kita sebagai pioner jangan gundah dengan hal-hal yang di luar negeri itu benar-benar menggiurkan. Terus saya sendiri di sini mengatakan di Hong Kong itu belum ada. HSBC, BOC itu belum ada. Ya, seperti itu. Saya waktu dulu juga mungkin hampir terpengaruh juga gitu. Cuma kalau saya pribadi nggak langsung begitu ada kabar itu nggak langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi waktu tahun kemarin saya kerjanya itu warawiri BOC, HSBC, bank-bank Cina itu dekat banget dengan rumah kita gitu. Jadi kita katanya di HSBC udah ada dulu ya, tahun kemarin itu HSBC itu udah bisa memfiatkan. Kalau emang udah bisa memfiatkan, pasti di situ ada logo fee. Terus di sini ada exchange-nya seperti penukaran Bitcoin, penukaran ETH, itu di sini juga ada exchange. Ya mungkin kalau koin pi itu udah masuk ke exchange itu, entah nilainya berapa, pasti ada logo pi ditempel di situ. Seperti itu. Jadi sekali lagi pesan buat teman-teman, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang belum jelas. Gitu. Yang jelas sekarang udah ada koin pi itu harganya di OKX. Jadi kalian kalau mau mencarikan silahkan ke OKX aja gitu. Seperti itu. Kalau belum punya OKX ya, kalau mau bikin kalau emang HP-nya masih kuat. Ya kalau emang RAM HP-nya kita nggak kuat, cari teman yang punya OKX. Kita pandu di situ, tungguin di situ dalam mencairkannya. Kita transfer koinnya ke OKX, kita mencairkannya langsung ke rekening kita, itu tungguin, gak usah, jangan dilempar koinnya langsung kan. Karena apa? Karena orang itu belum tentu amanah. Seperti itu. Karena sekarang ya saya ucapkan selamat buat kalian yang mengunci koinnya itu sampai tahun 2026, 2027. Saya ucapkan selamat buat kalian. Karena apa? Karena koin kalian itu adalah permata buat kalian suatu saat nanti. Karena apa? Karena di saat koin orang lain udah habis, koin kita masih ada. Nah, disitulah nanti akan nilai itu akan tinggi gitu kan. Mungkin akan mencapai berapa dolar gitu, mungkin akan tinggi. Dan sekarang buat teman-teman yang sudah melakukan transaksi di OKX, udah menikmati OKX dengan nilai di bawah 3 dolar atau 3 dolar lebih, atau bahkan lebih dari 3 dolar, saya juga ucapkan selamat. Tapi tetap kalian itu harus berhati-hati, harus waspada juga gitu kan. Karena semua ini adalah teori, semua ini adalah skenario. Kita nggak tahu setelah tanggal 1 Maret, kita nggak tahu lagi apa lagi yang akan dilakukan oleh core team. Seperti itu. Nanti akan ada pemberitahuan apalagi di dashboard kita sendiri itu oleh core team sendiri. Jadi sebenarnya mudah kan. Di sini banyak teman-teman yang berkomentar kalau belum informasi fake itu pilot jangan selalu di-share. Ya namanya juga konten kreator. Seperti itu. Ya kalau kita mau mencari informasi yang fake, yang real di dashboard kita sendiri atau di buku putihnya sendiri, atau di Twitternya sendiri, gitu kan, atau di dalam aplikasinya juga kan ada chatroom, bisa ditanyakan langsung ke dalam. Seperti itu ya. Jadi di sini saya pesan, di Hong Kong itu bank-bank itu belum ready, belum ada yang buka, belum ada yang bisa memfiatkan koin pi. Karena apa? Karena tidak semudah itu. Apalagi kalian sekarang udah tahu
OKX aja pengen melistingan Koinpi itu harus ada apa sih, harus ada persyaratan, yaitu harus lolos KYB dulu. Ya mungkin bisa jadi semuanya juga nanti perbankan pun akan seperti itu. Seperti itu ya. Sekali lagi pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pedagang yang cerdas. Jangan mau dibohongi lagi, cukup dari kemarin ke belakang kita banyak pengalaman sebenarnya dari tahun 2023, 2024 itu banyak pengalaman yang harus kita ambil. Jadikan pelajaran buat kita supaya kita akan lebih memahami lagi Koinpi itu, terus memahami cara bekerjanya seperti apa gitu ya. Mungkin sekian video sore ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.